Halo sahabat Bulang Menjua-Juah Mata Krina Horas. Di video kali ini Bulang ingin bercerita tentang 5 hal yang harus dihindari atau tidak boleh digunakan dalam hal perawatan bunga Miana. Oleh karena itu mari ikuti video kami agar seluruh sahabat Bulang yang penggemar menanam bunga Miana tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang cenderung dapat merugikan tanaman bunga Miana. Oleh karena itu, mari ikuti video Bulang agar sahabat Bulang juga semua dapat mendapatkan ilmu baru dari sahabat Bulang. Baik sahabat Bulang, sebelum Bulang ingin bercerita tentang 5 hal yang tidak boleh dilakukan dalam hal perawatan bunga Miana, Bulang terlebih dahulu ingin menunjukkan hasil perkembangan bunga Miana yang kami tanam yang saat ini umurnya sudah lebih dari 2 bulan. Sahabat Bulang juga sudah melihat bagaimana perkembangan bunga Miana kami yang kami tanam di media polybag dan juga dengan berbagai jenis yang berbeda, dan saat ini semua sudah mulai tumbuh subur, cantik dan indah. Dan bunga Miana yang kami tanam ini juga sudah melakukan proses pruning, proses pemupukan, dan proses penyiangan untuk tanaman-tanaman bunga Miana kami ini. Oleh karena itu, mari ikuti video kami. Bulang ingin bercerita tentang 5 hal yang tidak boleh dilakukan dalam hal perawatan bunga Miana. Yang pertama, jangan disiram secara berlebihan. Maksudnya adalah bunga Miana memang pada umumnya sangat suka sekali tanah lembab begitu. Tetapi kalau misalnya kita menyiram lebih banyak lagi, nanti akan mengalami pembusukan. Akar akan mengalami pembusukan dan batang juga akan mengalami pembusukan. Akhirnya bunga Miana akan cepat mati begitu. Jadi normalnya adalah pada saat musim kemarau, bunga Miana disiram pada pagi dan sore hari. Namun pada saat kondisi hujan, kalau tanahnya dikira basah, berarti tidak perlu disiram gitu ya, karena sudah basah tanahnya begitu. Jadi hal-hal ini perlu kita pahami. Terkadang juga banyak orang karena mungkin sayangnya terhadap bunga Miananya, sehingga dia menyiram secara berlebihan bahkan 3 kali sehari begitu ya. Tapi itu juga bisa merugikan tanaman bunga Miana kita. Lalu yang kedua, memberikan pupuk pada tanaman Miana yang baru di stek. Kalau baru di stek, apalagi baru berumur 2-3 hari bahkan mungkin seminggu, itu tidak perlu dipupuk ya begitu ya. Biarlah dengan tanah yang tadinya sih kita sudah memberikan nutrisi atau pupuk sekam atau pupuk organik ya, itu saja sudah cukup begitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah berakar minimal umur 2 minggu ya, seperti yang Bulang lakukan, mungkin di situ nanti sudah bisa dilakukan proses pemupukan, dan baiknya mungkin sudah umur 1 bulan. Itu pun dengan dosis yang sedikit ya, tidak banyak begitu. Jadi harus juga kita perhatikan dosis daripada bunga Miana, pupuk dari bunga Miana yang akan kita serahkan, yang kita berikan begitu. Bisa secara cor atau juga secara butiran. Lalu yang ketiga, jangan ditempatkan pada tempat yang gelap dan teduh. Hal ini juga pernah Bulang lakukan. Mungkin sebentar lagi Bulang akan menunjukkannya. Ini dia sahabat Bulang. Bulang meletakkan bunga Miana ini di tempat yang teduh. Memang tidak terlalu gelap ya. Namun apa resikonya? Resikonya adalah bunga Miana akan mengalami kelunturan warna. Warnanya tidak seperti kalau kita tetap tempatkan di tempat yang terang begitu. Jadi warnanya pudar atau luntur, seperti ini ya. Jadi dia justru mengarah ke warna hijau begitu. Bahkan bunga bolu kukus kami yang tadinya warna kuning, akhirnya jadinya warnanya hijau seperti ini. Gitu dia itu ya. Jadi dia akan mengalami mutasi warna yang tadinya warna cerah menjadi warna gelap atau warna hijau begitu. Bahkan bunga Miana yang ini juga, yang tadinya ini adalah warna ungu padat, tetapi dia akhirnya muncul warna kemerah-merahan begitu. Itulah resikonya kalau kita menempatkan bunga Miana di tempat yang gelap dan tempat yang teduh begitu ya. Lalu yang kelima, jangan gunakan media tanam yang bersifat padat. Hampir seluruh bunga Miana yang kami tanam
kami tanam di media yang padat begitu ya, dengan tanah biasa tanpa ada campuran sekam. Ini sebenarnya tidak baik ya sahabat bulang, ini tidak bagus. Baiknya kita menanam bunga miana dengan adanya campuran sekam atau tanah yang tidak padat seperti kami miliki begitu. Bisa saja kita tanam di tanah yang padat, tetapi kita akan lakukan secara rutin penyiangan atau konsolidasi tanah. Jadi tanah harus sering kita gemburkan begitu. Tetapi kalau misalnya kita biarkan begitu saja, nanti bunga miana akan mengalami stagnan, tidak berkembang. Seperti yang kami miliki yang ada di pot bunga ini, jadi perkembangan akan lambat. Bahkan nanti air bisa tergenang di seputaran pot ini dan akan menghasilkan pembusukan dan juga mengalami percepatan terhadap perkembangan bunga miana. Dan yang terakhir, jangan biarkan tanaman miana tumbuh secara sembarangan. Begitu. Seperti yang kami miliki ini. Kami pernah juga menanam bunga miana langsung di tanah, tetapi tidak dirawat. Akhirnya akan mengalami seperti ini, dan akhirnya sayang begitu ya, dengan umur yang masih muda atau tidak terlalu lama, tetapi bunga miananya sudah pada mati begitu. Jadi memang bunga miana ini juga harus dilakukan perawatan secara intensif. Kita juga harus menyayanginya, harus memberikan pupuk, harus juga di pruning agar bunga-bunga miana ini bisa terawat dengan sempurna. Baik sahabat bulang, tadi bulang sudah bercerita tentang 5 hal yang harus dihindari dalam hal perawatan dan penanaman bunga miana ya. Semoga hal-hal ini bisa sahabat bulang hindari agar seluruh tanaman bunga miana yang sahabat bulang miliki bisa terawat dengan sempurna dan baik. Sahabat bulang juga bisa melihat satu persatu daripada tanaman bunga miana kami yang kami tanam di dalam sebuah polybag, tetapi semua tampaknya subur, cantik dan indah begitu, karena ini juga kami lakukan perawatan secara intensif dan baik begitu. Semoga sahabat bulang juga akan memiliki bunga miana cantik seperti yang kami miliki ya. Begitu. Jadi kita menanam bunga miana itu tidak mesti harus membeli pot bunga yang mahal atau tempat yang harus eksklusif begitu, tetapi dengan pot bunga polybag seperti yang kami miliki ini juga bisa, dan kita bisa menanamnya dengan warna-warna yang berbeda sehingga menghasilkan hiasan yang cantik dan indah terhadap terhadap taman rumah kita. Tadi bulang sudah bercerita tentang 5 hal yang tidak boleh dilakukan dalam hal perawatan bunga miana. Mulai dari disiram secara berlebihan, jangan disiram secara berlebihan. Lalu yang kedua, jangan memberikan pupuk pada bunga miana yang baru di stek atau baru ditanam. Lalu yang ketiga, jangan juga ditempatkan di tempat yang teduh atau yang gelap. Lalu yang keempat, menggunakan media tanam yang padat, yang bersifat padat seperti yang bulang lakukan juga begitu ya. Lalu yang terakhir, membiarkan tanaman miana tumbuh secara liar atau tidak dilakukan secara perawatan secara rutin begitu. Jadi tadi bulang juga sudah memberikan solusi bagaimana yang terbaik dalam hal perawatan bunga miana agar seluruh bunga-bunga miana yang sahabat bulang tanam juga bisa menghasilkan bunga miana yang cantik dan indah. Semoga dengan menonton video ini sahabat bulang juga semakin termotivasi ya untuk menanam bunga miana dan bisa menghiasi pekarangan rumah kita. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video kami. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulang.